Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu perbedaan ISO 27001 dan ISO 27002. Untuk itu langsung saja saya akan menjelaskan apa itu ISO 27001. Nah, ISO 27001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi. Standar ini dirancangkan untuk membantu organisasi melindungi aset informasi dengan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data melalui penerapan kontrol keamanan yang sistematis dan terstruktur. ISO 27001 ini mendukung organisasi dalam memenuhi kewajiban hukum dan peraturan terkait perlindungan data, meningkatkan efektivitas dalam mitigasi risiko keamanan informasi, dan mendorong perbaikan berkelanjutan melalui audit dan tinjauan rutin. Selain itu, standar ini bertujuan untuk membangun budaya keamanan informasi yang kuat dengan melibatkan semua level karyawan, sekaligus meningkatkan performa bisnis dengan melindungi reputasi organisasi dari ancaman keamanan. Baik, untuk fokus ISO 27001 ini yang pertama, membangun kewajiban keamanan yang jelas dan terperinci untuk melindungi informasi. Yang kedua, melakukan penilaian risiko secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman. Yang ketiga, menetapkan tanggung jawab dan peran dalam organisasi terkait dengan pengelolaan keamanan informasi. Keempat, mengembangkan prosedur untuk mengatasi insiden keamanan dan pembelajaran dari setiap kejadian. Kelima, menerapkan kontrol teknis dan administratif untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Keenam, melakukan pelatihan dan kesadaran keamanan untuk semua karyawan agar memahami praktik terbaik dalam keamanan informasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yakni Jeremy Ginting. Kepada Jeremy dipersilakan. Apa itu ISO 27002? ISO 27002 adalah standar di mana untuk mendukung ISO 27001, di mana standar ini menyediakan paduan detail mengenai kontrol keamanan informasi. Sekaligus standar ini juga menawarkan referensi bagi organisasi di mana untuk memilih dan mengimplementasikan kontrol teknis secara organisatoris yang sesuai dengan kebutuhan keamanan informasi mereka masing-masing. Nah, ISO 27002 ini dirancang untuk membantu organisasi menciptakan lingkungan keamanan yang efektif dengan menyediakan metode evaluasi dan pemilihan kontrol yang relevan. Selain itu, juga memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan bagi karyawan. Nah, standar ini juga mendorong pemantauan dan peninjauan berkala terhadap kontrol yang diterapkan guna memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan konteks organisasi di suatu organisasi. Nah, secara singkatnya, ISO 27002 ini standar internasional yang memberikan paduan untuk membangun dan menerapkan serta meningkatkan sistem manajemen dan keamanan informasi atau yang kita sebut sebagai ISMS. Nah, terus apa itu fokusnya pada ISO 27002 ini? Fokusnya yang pertama itu terdapat mendorong pengembangan strategis keamanan yang komprehensif dan terintegritas. Kemudian yang kedua, menawarkan penjelasan terperinci mengenai jenis-jenis kontrol yang dapat diterapkan oleh organisasi. Yang ketiga, menyediakan contoh kasus dan aplikasi nyata untuk membangun organisasi untuk memahami penerapan kontrol. Dan yang keempat, dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas kontrol yang sudah ada dalam sebuah organisasi tersebut. Yang kelima, membantu organisasi dalam mengidentifikasi celah keamanan dan menetapkan tindakan perbaikan yang tepat. Nah, yang terakhir fokusnya pada ISO 27002 ini mendorong kolaborasi antara departemen dan pengelolaan keamanan informasi secara keseluruhan.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hidayatul Ramadan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama antara ISO 27001 dan ISO 27002. Yang pertama, ISO 27001 dirancang untuk memberikan kerangka kerja formal yang mengharuskan organisasi untuk melakukan evaluasi risiko dan menetapkan kontrol yang sesuai. Yang kedua, ISO 27002 berfungsi sebagai panduan praktis untuk implementasi kontrol tanpa tekanan untuk memenuhi semua persyaratan formal. Yang ketiga, ISO 27001 menekankan pada pencapaian sertifikasi yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar internasional, sementara ISO 27002 tidak bisa disertifikasi. Keempat, implementasi ISO 27001 sering melibatkan dokumentasi yang lebih komprehensif untuk mendukung proses audit, sedangkan ISO 27002 lebih fokus pada praktik yang dapat diterapkan. Kelima, ISO 27001 berorientasi pada manajemen yang sistematis dalam keamanan informasi, sedangkan ISO 27002 menyediakan fleksibilitas dalam penerapan kontrol sesuai kebutuhan organisasi. Yang keenam, ISO 27001 memerlukan pelatihan dan pengembangan kesadaran yang terstruktur, sementara ISO 27002 dapat digunakan sebagai sumber daya untuk pelatihan yang lebih informal dan langsung. Baik, selanjutnya untuk penjelasan audit dan sertifikasi akan disampaikan oleh Abdul Haji. Silakan. Baik, Eh, untuk selanjutnya audit dan sertifikasi. Yang pertama, dalam konteks audit ISO 27001 ini, auditor dapat menggunakan ISO 27002 sebagai referensi untuk menilai apakah kontrol yang diterapkan memenuhi praktik terbaik dan sesuai dengan tujuan keamanan informasi yang diinginkan. Yang kedua, ISO 27001 mensyaratkan audit untuk penilaian kepatuhan, sementara ISO 27002 tidak. Nah, di sini ISO 27002 lebih fleksibel dan hanya memberikan panduan untuk memilih kontrol berdasarkan konteks organisasi yang kemudian dievaluasi dalam audit ISO 27001. Nah, yang ketiga, audit ISO 27001 akan mengevaluasi apakah organisasi mengikuti proses formal dalam memilih kontrol dengan panduan dari ISO 27002 dan apakah kontrol tersebut efektif dalam mengelola risiko keamanan informasi sesuai persyaratan ISO 27001. Dengan kata lain, audit pada ISO 27001 ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan, prosedur LSMS, dan efektivitas kontrol. Sementara ISO 27002 ini adalah acuan tambahan yang membantu organisasi untuk memilih kontrol yang tepat dalam proses penerapan LSMS. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Jeffrey Sebastian. Baik, untuk sekarang saya akan membacakan implementasi kontrol. Untuk ISO 27001 adalah standar yang berfokus pada kerangka kerja manajemen keamanan informasi ISMS secara keseluruhan. Standar ini menentukan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan ISMS. Yang ketiga, ISO 27001 berfokus pada manajemen risiko dan mengharuskan organisasi untuk mengidentifikasi risiko keamanan informasi dan kemudian memilih kontrol yang diperlukan dari daftar yang terdapat dalam Aneks A. Yang keempat, implementasi kontrol di ISO 27001 melibatkan kebijakan dan prosedur tingkat tinggi serta komitmen dari seluruh lapisan organisasi termasuk manajemen puncak. Yang kedua, sekarang saya akan menjelaskan implementasi kontrol ISO 27002. Yang pertama, ISO 27002 berfungsi sebagai panduan pelengkap untuk ISO 27001, memberikan panduan lebih detail untuk implementasi kontrol keamanan. Yang kedua, ISO 27002 menawarkan panduan teknis dan praktis yang lebih rinci
tentang bagaimana kontrol yang tercantum dalam ISO 27001 dapat diimplementasikan. Yang ketiga, di ISO 27002 mencakup aspek fisik, teknis, dan administratif secara lebih spesifik dan dapat disesuaikan dengan konteks organisasi. Yang keempat, ISO 27002 tidak menetapkan persyaratan, melainkan memberikan rekomendasi kontrol yang dapat dipilih dan diterapkan berdasarkan evaluasi risiko yang spesifik untuk organisasi. Kesimpulan, ISO 27001 adalah standar yang mengatur sistem keamanan informasi ISMS dan membutuhkan sertifikasi melalui audit eksternal. Ini membantu organisasi memastikan keamanan informasi mereka. Yang kedua, ISO 27002 adalah panduan pendukung ISO 27001, memberikan saran praktis tentang kontrol keamanan yang bisa dipilih dan diterapkan. ISO 27002 tidak memerlukan sertifikat dan audit. Nah, yang ketiga, audit berperan penting dalam menjaga standar keamanan. Yang pertama, audit internal memastikan semua kebijakan keamanan diikuti. Yang kedua, audit eksternal dibutuhkan untuk sertifikasi ISO 27001 dan menambah kredibilitas organisasi. Yang keempat, hubungan ISO 27001, ISO 27002, dan audit. Yang pertama, ISO 27001 menetapkan standar dan mengharuskan audit. Yang kedua, ISO 27002 membantu memilih kontrol yang tepat untuk keamanan. Dan yang ketiga, audit memastikan semua kontrol berjalan efektif dan sesuai standar. Singkatnya, ISO 27001 mengatur, ISO 27002 memberi panduan, dan audit memastikan keduanya berjalan baik. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 4, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.